Salam Patunggilan. Saya Pendeta Joko Hadiwibowo saat ini melayani di GKJW Pesanggaran. Posisi GKJW Pesanggaran berada di pesisir selatan yang kurang lebih 60 km dari pusat kota Banyuwangi. Dan GKJW Pesanggaran berada di lingkup pelayanan Majelis Daerah Besuki Timur. Dan lingkup pelayanan GKJW Pesanggaran itu berada di dua kecamatan, Kecamatan Siliragung dan Kecamatan Pesanggaran, dan berada di tiga desa, yaitu Desa Pesanggaran, Desa Kesilir, dan Desa Sumbermulyo. Dan GKJ Pesanggaran terdiri dari 1 induk dan 5 pepantan. Gereja induk itu berada di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran. Kemudian pepantan Silirsari itu berada di Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, dan pepantan Kesilir itu berada di Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung. Kemudian pepantan Sumbermulyo itu berada di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran. Kemudian pepantan Ringin Mulyo berada di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran. Dan pepantan Ringin Agung berada di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran. Jumlah warga jemaat GKJ Pesanggaran itu ada 174 KK dan jumlah jiwanya adalah 413 jiwa. Saudara-saudara, hari ini Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022 kita akan melaksanakan ibadah syukur YBPK GKJW. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut panggilan Tuhan ini dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu dan Saudara umat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah syukur Yayasan Badan Pendidikan Kristen YBPK GKJW tahun 2022 dengan menggunakan tata ibadah minggu kontekstual pendidikan. Bapak Ibu dan Saudara umat Tuhan yang terkasih, bahwa di GKJW ada Yayasan Badan Pendidikan Kristen GKJW YBPK GKJW dengan tugas melaksanakan kegiatan menyatakan cinta kasih Tuhan Allah kepada dunia dengan segala isinya melalui usaha kependidikan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin. Hal ini sesuai dengan peraturan Majelis Agung GKJW tentang Badan-Badan Pembantu Majelis Bab 2 Pasal 3 Ayat 4b. Dengan demikian, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh syukur atas penyertaan Tuhan di dalam perjalanan YBPK GKJW yang kita ungkapkan melalui ibadah syukur saat ini. Umat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, kita pujikan bait pertama sampai 4. Besarlah kasih Bapakku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat kekasih Tuhan, mari kita awali ibadah syukur YPPK pada saat ini. Umat Tuhan hidup dan dipanggil untuk bertumbuh dalam konteks hidup pendidikan khususnya YPPK. Tuhan menghadirkan semuanya untuk mewujudkan karya kerajaan-Nya. Kami siap hidup dan bertumbuh di mana Tuhan menempatkan kami. Kami berharap YPPK melebihi usia kami. Umat kekasih Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Ria nomor 69, Bukan Karena Aku. Bukan karena kebaikanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya pada kita, bila kita dipakainya. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian dari firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 menurut versi bahasa Indonesia masa kini yang demikian. Saudara-saudara, ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Jangan sekali-kali melupakan perintah-perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah dan di luar rumah, waktu beristirahat dan waktu bekerja. Amin. Saudara-saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah salah satu bentuk dan bagian untuk mendidik generasi penerus seperti dalam kisah di Alkitab. GKJW juga bertanggung jawab untuk melaksanakan ayat ini
melalui Yayasan Badan Pendidikan Kristen YBPK. Dan berikut ini sebagian kisah tentang YBPK GKJW. Saudara-saudara, sesuai dengan anggaran rumah tangga YBPK, kita mengetahui bahwa Yayasan Badan Pendidikan Kristen YBPK ini bertujuan untuk membangun putra-putri bangsa Indonesia yang berkarakter Kristiani unggul, kuat, terampil, cerdas, bersikap dan bermoral mulia demi tercapainya kehidupan sejahtera lahir dan batin. Melalui usaha di bidang pendidikan, terdapat brand image bertujuan pembinaan iman sebagai landasan wujud nyata kasih Allah. Kegiatan rutin berupa supervisi, monitoring, pembinaan ke unit sekolah, dan workshop kepala sekolah berjalan dengan rutin. Saat ini, YBPK memiliki 41 cabang yang terdiri dari 12 kelompok bermain, 36 TK, 15 SD, 15 SMP, 4 SMA, 2 SMK, dan 2 BLK. Perlu dicatat bahwa pada bulan Februari 2022 yang lalu telah diadakan Ornisign dengan beberapa kegiatan yang dilombakan antara lain baca puisi, storytelling, senam buah roh, dan paduan suara. Terdapat potensi dan kesukacitaan yang bertumbuh di dalamnya. Namun, meskipun demikian, dengan keberadaan dan situasinya masing-masing, kita disadarkan ada unit sekolah YBPK yang sedikit jumlah muridnya. Beberapa di antaranya adalah TK Wonoagung yang ada di MD Malang 2, TK Gedangan yang ada di MD Kediri Utara 1, TK Sumberbak yang ada di MD Malang 2, TK Wonoasri yang ada di MD Kediri Utara 1, SD Ngaglik yang ada di MD Malang 1, SD Mbulusari yang ada di MD Kediri Utara 1, SD Wonoasri yang ada di MD Kediri Utara 1, SMP Ngoro yang ada di MD Jombang Surabaya Barat, dan SMP Tunjung Rejo yang ada di MD Besuki Barat. Demikian juga dengan potensi guru, kemampuan anggaran kesejahteraan guru, dan kapasitas pengurus yang masih terus dihadapi, dan melalui ibadah kita syukur pada saat ini bahwa Tuhan tetap mempercayakan kita untuk ambil bagian dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai wujud dukungan, mari kita senantiasa mendoakan dan mengadakan persembahan syukur YBPK untuk mendukung setiap rencana yang dimiliki oleh YBPK. Saat ini, pengurus YBPK juga mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan yang telah diberikan kepada YBPK. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Mars YBPK. Tutuplah ilmu sepanjang masa.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat kekasih Tuhan, marilah kita mencoba untuk merenungkan saat ini. Tercatat tentang kelemahan dan kebutuhan di YPPK yang kita miliki ini. Bagaimanakah perasaan yang ada di antara kita? Firman Tuhan mengatakan, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Markus 6 ayat 50. Umat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan berfirman di dalam Yesaya 41 ayat 10 yang demikian, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 34, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Umat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, dan untuk doa dan pembacaan dari Alkitab ini akan dipimpin oleh anggota majelis. Umat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita baca dan kita renungkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu. Bapa, bersama-sama kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Namun terlebih dahulu kami mohon ampun akan segala dosa-dosa kami. Roh jahat dan kuasa delapan yang ada di ruangan ini maupun yang ada di lubuk hati kami pribadi lepas pribadi, kami singkirkan demi bilur-bilur Yesus yang penuh dengan kuasa. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran ini. Kiranya Roh Kudus boleh turun memberkati Bapak Pendeta Joko Hadipo yang menyampaikan, sehingga apapun yang terjadi, apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca dan mendengarkannya. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan dalam ibadah syukur YPPK saat ini terambil dari
Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang demikian bunyinya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Bacaan firman Tuhan yang kedua terambil dalam kitab Wahyu pada pasalnya yang kelima. Kita akan baca ayat 11 sampai dengan 14 yang demikian bunyi firman Tuhan. "Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu laksa, katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan di semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bacaan ketiga dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Inilah permulaan Injil Kristus menurut Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang
dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jawab Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta yang melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan. Terlebih kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun ibadah, dan lebih-lebih pada saat ini kita melakukan ibadah syukur YBBK untuk tahun 2022 ini. Dan sebagai tema renungan kita pada saat ini, saudara-saudara, mulat sarira hangrasa wani, rumangsa melu handarbeni, wajib melu angrungkepi. Saya ulangi, mulat sarira hangrasa wani, rumangsa melu handarbeni, wajib melu angrungkepi. Tema ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian dari pepatah Jawa. Pepatah Jawa ini rupa-rupanya memang menarik untuk kita gumuli pada saat kita melakukan ibadah syukur YBBK pada saat ini. Mulat sarira hangrasa wani, rumangsa melu handarbeni, wajib melu angrungkepi. Ungkapan ini begitu sederhana,
saudara-saudara, tetapi memiliki kandungan makna dari kalimat ini yang begitu dalam. Dari mulat sariro hangrosowani memiliki makna bagaimana kemudian manusia itu memiliki keberanian untuk mau mengoreksi dirinya sendiri, memiliki keberanian untuk mau introspeksi pada dirinya sendiri. Dan kemudian rumongso melu andarbeni, ikut untuk bertanggung jawab memiliki. Dan yang ketiga adalah wajib melu angrungkepi, memiliki kewajiban untuk menjaga kebaikan-kebaikan itu, dan kemudian memiliki kewajiban juga untuk memperbaiki dari sebuah kesalahan-kesalahan. Saudara-saudara, pepatah tersebut memiliki arti memang yang begitu dalam, sehingga bagaimana kita mampu menghayati dan juga mampu untuk membangun budi pekerti yang baik di dalam kita membangun relasi dengan sesama, baik dalam sebuah komunitas, begitu juga dalam sebuah organisasi, begitu juga di dalam kita bermasyarakat. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemudian ketika pertanyaan ini diberikan kepada kita, bagaimana kemudian realita kenyataan kehidupan kita sehari-hari? Ternyata memang tidak sebegitu gampang begitu ketika kita mengucapkan, atau tidak sebegitu gampang kemudian ketika kita seperti membalik telapak tangan begitu. Karena pepatah ini, Bapak Ibu, ternyata begitu sulit ketika kita harus menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Tidak sedikit kemudian orang itu jatuh kepada situasi kondisi yang kemudian mengalami keputusasaan. Ketika kemudian seringkali juga seseorang itu kemudian mengalami kepahitan, kebencian, apakah itu dengan komunitasnya, ataukah itu dengan organisasinya. Ketika organisasi itu dirasa ketika melakukan seperti pepatah tadi tidak bisa berjalan dengan baik, akibatnya kemudian Bapak Ibu juga tidak jarang organisasi yang berakhir dengan sebuah kesedihan, berakhir juga dengan sebuah keprihatinan. Karena ternyata harus mulat sari rohang rosowani, rumongso melu andarbeni, dan wajib melu angrungkepi ini masing-masing pribadi tidak bisa menerapkan seperti yang diinginkan oleh pepatah tadi. Begitu juga rupanya dengan bacaan kita pada saat ini, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kebersamaan murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi momen yang begitu menyentuh kehidupan mereka. Para murid ketika masih mengalami kebersamaan dengan Tuhan Yesus, mereka mengalami semangat, mengalami kenyamanan, mengalami pengharapan. Bahkan cinta mereka begitu menggebu-gebu karena sang gurunya terus menyertai perjalanan. Tetapi menjadi menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika situasi kondisi kebersamaan yang memberikan semangat dan memberikan kenyamanan di dalam kehidupan para murid itu harus berakhir, yaitu ketika Tuhan Yesus harus disalibkan di atas bukit Golgota.
Ini rupanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menjadi peristiwa yang kemudian mengalami titik balik dari apa yang dialami oleh para murid-murid yang sebelumnya mereka memiliki kepastian, mereka memiliki semangat ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota, mereka merasa selesai semuanya. Mereka kemudian kembali, saudara-saudara, mereka kembali kemudian melakukan pekerjaan yang lama mereka. Mereka yang menjadi nelayan itu, mereka kemudian kembali pada kehidupan dan aktivitasnya yang lama. Keadaan ini, saudara-saudara, seolah-olah memberikan gambaran bahwa para murid pada waktu itu mengalami keputusasaan, mengalami kekosongan kehidupannya, mengalami kehampaan kehidupannya. Mereka kemudian kehilangan pengharapan itu. Itu juga yang pertama kali disampaikan oleh Simon Petrus, dan kemudian para murid-murid yang lain mengikutinya. Thomas yang disebut Didimus itu, kemudian Nathanael, anak-anak Zebedius, dan murid-muridnya yang lain. Mereka kemudian kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan yang pernah digelutinya beberapa waktu yang lalu sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tetapi ketika kita membaca tadi apa yang terjadi, mereka semalaman suntuk mencari ikan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Nol yang mereka dapatkan. Padahal mereka ini bukan nelayan yang hanya sehari dua hari belajar untuk menjadi nelayan, tetapi mereka memang nelayan-nelayan yang handal seperti itu dan saudara-saudara. Tetapi semalam suntuk mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini sebagai gambaran juga bahwa hati dan kehidupan mereka sudah diwarnai oleh kekosongan, oleh kehampaan. Sehingga ini mempengaruhi juga pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Mereka gagal menangkap ikan. Tetapi keadaan menjadi berubah, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus hadir dan menampakkan diri kepada mereka. Sekalipun pada waktu itu para murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus, tetapi kehadiran Tuhan Yesus di hadapan para murid-muridnya ini tidak hanya sekedar memberikan pertolongan kepada mereka. Ketika mereka mengalami perjumpaan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan kemudian mereka melakukannya, dan mereka menangkap ikan dengan jumlah yang luar biasa, diceritakan dalam bacaan kita tadi. Nah, saudara-saudara, umat milik Tuhan, disinilah kemudian kita mencoba untuk melihat ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada hal-hal yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus melakukan beberapa aktivitas pada waktu itu, yaitu ketika Tuhan Yesus mencoba untuk memulihkan kembali ingatan mereka, memulihkan kembali nostalgia mereka ketika sekian waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada ayatnya yang ke-6 itu ketika mereka menjala ikan. Pada ayatnya yang ke-12 yaitu ketika mereka makan bersama-sama. Pada ayatnya yang ke-13 yaitu ketika membagi-bagikan roti. Suasana tersebut memicu para murid kembali mengingat sang guru dan kemudian mengobarkan hati mereka untuk
melanjutkan karya yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kehidupan para murid-murid ini. Terkhusus, saudara-saudara, Simon Petrus mengungkapkan kemudian pengakuan dan penyesalan dosanya di hadapan Tuhan Yesus. Artinya bahwa Petrus berani kemudian berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mampu mengakui kesalahannya di hadapan Tuhannya. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? 3 kali Petrus ini sudah menyangkal kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi 3 kali juga kemudian cinta kasih Tuhan Yesus ini terus diberikan kepada Petrus. Hal ini, saudara-saudara, kemudian yang semakin memantapkan keyakinan semangat Petrus kembali untuk melakukan karya di mana Tuhan Yesus Kristus pernah memberikan bahwa murid-muridnya harus terus melakukan karya penyelamatan ini bagi dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kepada Simon Petrus ini untuk mengembalakan domba-dombanya. Sekalipun untuk melanjutkan karya Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah, saudara-saudara. Namun pengalaman perjumpaan para murid dengan Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa kuasa Sang Kristus itu sungguh nyata memberi pertolongan dan kemudian mengobarkan kembali semangat yang tidak pernah padam untuk terus melanjutkan karya Tuhan di atas bumi ini. Demikian juga, saudara-saudara, dengan penglihatan yang diterima oleh Yohanes ketika ada di Pulau Patmos. Dikala umat Kristen pada waktu itu mula-mula mengalami berbagai penderitaan dan penganiayaan, Yohanes kembali mengajak umat Tuhan untuk menggumuli kembali iman mereka, bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan setiap umatnya. Sang anak domba yang sudah disembelih itu melampaui apapun di atas bumi ini kuasanya. Sungguh kuasa Allah itu luar biasa untuk menyatakan pengorbanannya dan memberikan semangat bagi para pengikut Kristus untuk menghadapi segala sesuatu, segala tantangan, segala pergumulan, dan kemudian terus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Memang berat, saudara-saudara. Tantangan dalam hidup seringkali memang kemudian mengoyakkan sikap hati kita ini untuk menanggapi panggilan Tuhan untuk berkarya di atas bumi ini. Bahkan tidak sedikit kemudian dari kita yang jatuh terpuruk sehingga sampai memicu munculnya kebencian di dalam hati. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kuasa Tuhan mampu mengubahkan hati. Sama seperti Saulus yang memiliki kebencian yang luar biasa terhadap pengikut Kristus. Bahkan tidak segan-segan kemudian dia melakukan kekerasan, melakukan kekejaman. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus, Saulus mengalami perubahan kehidupan. Yang awalnya sebagai seorang pembenci, yang awalnya sebagai seorang yang senantiasa melakukan kekerasan dengan cara apapun, dia kemudian diubah oleh Tuhan menjadi umat Tuhan yang setia, umat Tuhan yang begitu aktif kemudian melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Khususnya bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Sungguh, saudara-saudara,
perjumpaan bersama-sama dengan Sang Kristus mampu meluluhkan hati yang keras sekeras apapun, mampu merubahkan kata-kata dan kalimat kebencian hati dan kemudian dirubahkan menjadi semangat yang tidak padam untuk terus mewartakan dan terus melakukan karya-karya Tuhan bagi kehidupan ini. Saudara-saudara umat milik kekasih Tuhan, sebagaimana para murid, kita juga sesungguhnya menerima panggilan Tuhan untuk ikut terlibat di dalam karya Tuhan di atas bumi ini. Bahkan GKJW mewadahi berbagai bidang pelayanan dan selalu memberi ruang bagi kita untuk ikut terlibat berkarya baginya. Salah satunya yaitu Yayasan Badan Pendidikan Kristen, YBPK. YBPK adalah wujud kesaksian nyata GKJW dalam dunia pendidikan yang sudah menggema sejak lama dan bertahan sampai saat ini. Namun bagaimana nasibnya YBPK saat ini, saudara-saudara? Mungkin akan membuat kita mengalami kehampaan. Mungkin ketika kita melihat YBPK di beberapa tempat saat ini membuat hati kita kemudian menjadi tidak nyaman. Ada juga kemudian kita mulai membenci. Baik itu melihat dari sisi kualitas pendidikannya, pengorganisasiannya, maupun kehidupan tenaga-tenaga pengajarnya, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk YBPK? Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk YBPK? Bukan lagi soal kita pandai untuk menuding si A, si B, si C yang bersalah, tetapi sama dengan panggilan para murid-murid tadi, kita juga dipanggil oleh Tuhan dengan penuh semangat. Kita ikut berkarya di mana Tuhan memanggil kita melalui dunia pendidikan ini. Itu sikap yang bijaksana dan sikap yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita coba untuk melihat pada diri kita sendiri pribadi lepas pribadi. Maukah kita mulat sariro hangrosowani, mengoreksi keberadaan diri kita sendiri, dan kemudian kita ini adalah GKJW. YBPK adalah kesaksian hidup milik kita bersama-sama. Marilah kita juga rumongso melu handarbeni. Oleh sebab itu, marilah kita semua menanggapi panggilan Tuhan ini untuk terlibat aktif, menorehkan sumbangsih kita melalui YBPK ini. Dan kita saat ini juga patut bersyukur bahwa Tuhan memberkati dan menyertai YBPK GKJW ini bertahan sampai saat ini. Marilah kita nyatakan syukur ini dengan terus mengupayakan, terus mengembangkan, terus membangun YBPK ini. Dan inilah wujud bahwa kita juga wajib melu angrung kepi dalam keyakinan penuh bahwa Sang Kristus senantiasa menolong dan memampukan kita untuk bersaksi bagi Tuhan melalui kehadiran YBPK GKJW ini di bumi Jawa Timur ini. Biarlah firman Tuhan saat ini memampukan kita, mengobarkan semangat bagi kita untuk kita bersama-sama menanggapi panggilan Tuhan ini di dalam YBPK GKJW. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil saat teduh.
Saat teduh selesai. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut pewartaan firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 384. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Rahayu kang melarat ing budi dan seterusnya. Umat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman di muka bumi ini dan di segala masa kita ikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, umat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, baik persembahan minggu maupun persembahan syukur YPBK. Untuk menghimpun persembahan ini akan dipimpin salah satu anggota majelis. Bapak, Ibu, dan umat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya marilah bersama kita akan mendasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 yang demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, marilah bersama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat
nomor 296, kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Anak-anak, puji nama Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami. Kalau pada saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan menjadi dasar bagi setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena itu ya Tuhan berikanlah kekuatan bagi kami untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Segala hormat juga kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Di kesempatan ini kami berdoa untuk setiap umat Tuhan. Begitu juga yang hadir di dalam peribadahan saat ini, baik di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kami senantiasa memohon kiranya Tuhan menyertai, memberkati, memberikan kasih, karunia, keselamatan dan damai sejahtera hari lepas hari. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Berdoa juga ya Tuhan untuk perjalanan dunia pendidikan di seluruh muka bumi ini, khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di mana Tuhan memanggil kami untuk ikut ambil bagian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini melalui YPPK. Karena itu berkatilah perjalanan YPPK ya Tuhan, setiap pengurus, setiap pengajar dan semuanya yang ikut ambil bagian untuk menata perjalanan YPPK milik Tuhan yang ada di GKJW ini. Karena itu ya Tuhan, perlengkapilah kami semuanya. Berikanlah hati-hati yang terus mendukung, baik mendukung pikiran, dana, dan semua sarana yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan YPPK GKJW ini. Karena itu berkatilah ya Tuhan bagi setiap tangan-tangan yang sudi untuk ikut membantu bagi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya yang kami lakukan sesuai dengan panggilan Tuhan di YPPK ini. Ya Tuhan, berkatilah dan kabulkanlah doa kami ini. Ya Tuhan, berkatilah dan kabulkanlah doa kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap YPPK yang ada di GKJW ini dari 41 tempat ini. Semuanya yang ikut ambil bagian juga berkatilah ya Tuhan, hari demi hari Tuhan menambah-nambahkan baik secara kualitas maupun kuantitas yang ada. Tuhan berkatilah atas seluruh upaya yang dilakukan bagi kami semuanya, khususnya GKJW ini yang terus berproses untuk menuju kepada dunia pendidikan di mana YPPK ini berperan di dalamnya. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ini. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan, pada saat ini kami juga telah mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, baik persembahan minggu maupun persembahan syukur YPPK ini. Kiranya Tuhan sudi menerima, menyucikan dan memberkati persembahan kami ini, sehingga setiap persembahan kami ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan gereja Tuhan di mana GKJW berada, terlebih untuk pelayanan bagi kemajuan dan pelayanan di YPPK. Tuhan,
kabulkanlah doa kami ini. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, di mana kami masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami terus memohon kiranya Tuhan melindungi kami semuanya, dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus melakukan pekerjaannya dan panggilannya untuk ikut memutus penyebaran virus corona, terutama sebagai tenaga kesehatan, baik sebagai dokter, perawat maupun tenaga medis yang lainnya. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati saudara-saudara kami ini. Begitu juga berdoa untuk pemerintahan kami yang di dalam mengupayakan vaksinasi. Kami memohon berkatilah ya Tuhan, program vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Begitu juga program pemulihan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkatinya. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ini. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Berdoa juga untuk seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya GKJW. Kami terus memohon penyertaan Tuhan setiap program-program kegiatan yang diprogramkan oleh GKJW dimanapun berada. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya, karena semua program kegiatan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu berkatilah ya Tuhan seluruh pendeta GKJW, seluruh penatua diaken, komisi-komisi, pokja-pokja, panitia-panitia, dan semuanya yang ikut ambil bagian untuk melakukan tugas panggilan kami di GKJW ini. Berkatilah kehidupannya hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, kabulkanlah doa kami ini. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh sisa hidup kami, perjalanan hidup kami ke depan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semuanya. Inilah doa kami dan syafaat kami Tuhan, yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan pengakuan dan tekad bersama-sama. Engkau berada di dunia tetapi bukan dari dunia. Sungguh kami ini milik Allah. Deklarasi iman untuk YBPK. 1. Andai kata umat berkata, karena aku bukan YBPK, aku tidak termasuk tubuh,
Ingatkan kami karena umat dan YBPK adalah sehati, sepikir, sejiwa. 2. Jadi umat tidak dapat berkata kepada YBPK, "Aku tidak membutuhkan engkau." Tegurlah kami, karena kami merasa ikut memiliki YBPK. Yang ketiga, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing jemaat, dan YBPK adalah anggotanya. Bimbing kami, karena kami wujud nyata dari patunggilan Kang Nyawiji. Kembalilah ke dalam kehidupanmu, jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Immanuel, Allah beserta kita. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 262. Kita menyanyikannya bait 1 dan bait yang kedua. Kwaosing asmo paduka. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 472 bait 1 dan 2. GKJW Pesanggaran
dan majelis jemaat, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.